Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini pertemuan kedua matematika wajib di kelas 12. Mudah-mudahan kita sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap dalam protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan ketika dari berpergian, dan semoga virus ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali. Anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan, masih pertemuan kedua ini kita membahas tentang kubus. Maka dari itu, apa saja yang perlu kalian siapkan di materi pada hari ini? Nah, ini dia yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, siapkan buku catatan. Buku catatan disiapkan. Yang kedua, kubus yang telah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, alat tulis, pensil, penggaris, pulpen, dan teman-teman lainnya ya. Oke, tara, ini adalah kubus ibu. Nah, lihat. Ibu akan menjelaskan tentang pemberian nama kubus ya. Jadi, pemberian nama kubus dimulai dari bawah. Hurufnya dimulai dari bawah, dari A ke kanan, B, C ke belakang, ke kiri D. Kembali lagi ke atas, E, F, G, dan H sesuai dengan urutan itu untuk pemberian nama hurufnya. Ya. Setelah itu kita akan menentukan mana titik, mana garis, mana bidang. Oke. Ya, itu sudah ada gambar kubus. Kita sekarang tentang materi kedudukan titik, garis, dan bidang. Ayo kita tentukan di mana titik, garis, dan bidang. Ayo dipegang kubus yang telah kalian buat. Kita tentukan mana titiknya. Sebelah mana titik, mana garis, dan mana bidang. Ya, yang dikatakan titik itu titik di A, titik di B, titik di C, titik di D. Nah, itu yang dinamakan titik. Yang dinamakan garis, jelas ya, kalau garis itu adalah garis lurus. Maka garis AB, garis BC, garis AD, atau bisa berseberangan. Garis AC berlawanan ya, garis AC, garis BD, garis EC juga bisa ya, ketika kita bisa menarik garis. Kemudian bidang. Nah, bidang itu sebelah mana? Bidang itu adalah ABEF itu bidang, CDGH itu bidang, ABCD itu juga bidang ya. Nah, yang pertama kita mau menentukan kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, tuh dilihat ya, ada anak panahnya. Ada garis AC dan garis BC. Nah, tujuan kita hari ini baru melihat kedudukannya ada di sebelah mana. Pertemuan selanjutnya kita akan menghitung jarak dari garis terhadap garis ya. Jadi kedudukannya dilihat AC dengan BC ya. Jadi garis AC terhadap garis BC. Nah, itu kedudukan garis terhadap garis lainnya. Jadi antar garis ya. Jadi bisa garis AB terhadap garis BC bisa, atau garis BD terhadap garis DC itu juga bisa. Ya, syaratnya itu garis terhadap garis lainnya. Itu untuk yang pertama, kedudukan. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di situ yang gambar pertama ya, itu ada titik P di tengah-tengah bidang ABCD. Nah, bidang itu apa? Bidang itu ibarat seperti ada di tembok. Itu satu bidang di tembok di depanmu. Nah, itu yang dinamakan bidang. Nah, itu contohnya bidang ABCD, kedudukan titik terhadap bidang
bidang ABCD dengan titik P yang di dalam. Artinya itu ya, bidang dengan titik yang berada di dalam bidang. Kemudian gambar yang kedua, itu titik P-nya berada di luar. Maka itu hubungannya ya, bidang terhadap titik di luar bidang. Ya, jadi itu kedudukan titik terhadap bidang. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap garis. Nah, contohnya itu ada garis AF. Nah, itu kita hubungkan dengan titik E. Nah, titik E kita hubungkan dengan garis AF. Itu yang dinamakan kedudukan titik terhadap garis. Kemudian bisa juga titik F terhadap garis AB. Nah, itu juga hubungan atau kedudukan titik terhadap garis. Jadi satu buah titik dengan satu buah garis. Jadi perlu dipahami kalau titik itu hanya satu huruf, kalau garis itu 2 huruf, garis lurus ya kan. Kalau bidang itu biasanya 4 huruf, A, B, E, F itu contohnya ya. Nah, selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Itu ada bidang ABCD terhadap garis EH. Bidang ABCD ya, D-nya di belakang ya, ABCD terhadap garis EH. Nah, dilihat. Maka nanti kita menghitungnya, ya, menghitung jaraknya itu dari dari titik H, nanti kita ambil titik tengah-tengah antara bidang ABEF. Ya, yang perlu dipahami hari ini, jangan menghitung dulu. Jadi bidang ABCD dilihat bidang ABCD terhadap garis EH. Nah, itu kedudukan garis terhadap bidang. Oke, kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Mohon maaf, itu gambarnya ya, penulisannya salah ya. Itu tetap seperti awal tadi yang benar ya, ABC kemudian D di atas mulai dari E ya, mohon maaf ya. Nah, sekarang tunjukkan bidang ABCD ya, nanti dipegang sambil dipegang kubusnya. Bidang ABCD terhadap bidang EFGH, itu EFGH bukan DFGH ya. Tunjukkan, itulah yang disebut bidang dengan bidang. Terima kasih, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di Classroom. Jadi tugasnya untuk hari ini Ibu kasih tugas ya. Buka LKS-nya itu di halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang B. Jadi yang A dan yang B dikerjakan dan nanti kirimkan tugas di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.